semua bayi itu sebelum keluar dari rumah sakit harus dilakukan pemeriksaan OAE. Khususnya untuk screening untuk pemeriksaan petugas kesehatan ini ya. Nah, jadi semua yang saya ceritakan tadi di atas itu memang kalau ada kelainan tadi yang waktu kelahiran terutama ya, dan harus masuk ke inkubator dirawat, setelah lahir langsung dirawat, itu harus menjadi perhatian juga. Dan itu harus semua bayi itu sebelum keluar dari rumah sakit harus dilakukan pemeriksaan OAE, namanya auto acoustic emission ya. Dan itu harus rutin untuk bayi-bayi yang memang menderita kelainan tersebut di atas. Mungkin sekalian bisa dijelaskan ya Dok ya, OAE atau auto acoustic emission itu kira-kira seperti apa ya Dok ya prosesnya? Ya, jadi alat OAE itu sebetulnya simpel ya. Memang itu memerlukan tenang ya. Jadi anaknya harus tenang. Jadi tidak apa ya istilahnya, tidak harus bergerak gitu ya. Ya, nah kalau pamanya anak itu sudah ada maksudnya sudah bisa bergerak macam-macam, itu memang kadang diperlukan obat penenang atau obat tidur untuk melakukan ini. Tapi kalau belum 2-3 bulan ya dibuat tidur. Jadi sambil duduk di pangkuan ibunya buat tidur, ya kemudian kita lakukan pemeriksaan. Jadi kita cuma memasukkan alat aja ke dalam liang telinga ya. Kanan, kemudian kiri atau sebaliknya ya. Kemudian ada alat yang dihubungkan ke secara otomatis keluar hasilnya. Nah, alat itu nanti cuma 2 hasilnya karena ini otomatis komputeris ya. Jadi yang satu pas, ya pas itu dalam bahasa Inggris artinya lolos atau baik, dan yang kedua refer ya. Kalau refer itu artinya ya tidak lulus, tidak baik gitu ya. Nah, itu ada artinya sendiri sebetulnya gitu ya. Jadi simpel saja kok. Nggak lama diperlukan. Kalau lancar biar 5 menit aja sudah selesai sebetulnya. Berarti memang perlu ketenangan ya Dok ya. Jadi sebelum sama kayak pemeriksaan X-ray, dan lain-lain juga perlu ditenangkan dulu ya. Harus tenang karena kalau bayinya bergerak itu hasilnya grafiknya nggak keluar sama sekali gitu ya. Jadi berulang-ulang harus diulangi gitu. Biasanya ya mungkin bisa diminumin sirup khusus ya Dok biar tenang. Agak tenang ya Dok ya. Oke. Nah, untuk mungkin Dok setelah diketahui misal sudah ada gangguan kongenital pendengaran, ada gangguan sejak dini pada anak, kira-kira itu selanjutnya langkah selanjutnya bagaimana ya Dok? Ya, jadi pertama kalau kita sudah periksa OAE ternyata hasilnya refer. Betul, ya. Dok. Kalau lever itu kalau kurang dari 3 bulan biasanya nanti pada umur 3 bulan diulang OAE lalu langsung BERA. Ya, Brain Evoked Response Audiometry. Dari hasil 2 itu karena kalau untuk OAE biasanya kan kita mengetahui fungsi dari sensornya, kokleanya, sedangkan BERA itu adalah fungsi sarafnya. Jadi dari sensor itu di telinga dihubungkan sampai ke otak. Nah, syaratnya dua-duanya itu harus normal gitu ya. Kalau tidak normal atau refer umpamanya OAE-nya itu ya kemudian BERA-nya juga jelek gitu ya. Nah, artinya memang ada gangguan pendengaran. Nah, nanti kita biasanya akan dilakukan apakah anak ini memerlukan alat bantu dengar apa tidak ya. Kan kita evaluasi apakah tulinya ya. Jadi dari BERA sudah ketahuan ini tulinya itu tuli ringan, sedang atau berat ya. Kalau punya tuli sedang ke atas itu biasanya kita anjurkan untuk pemakaian alat bantu dengar sedini mungkin ya. Begitu ditemukan langsung pemeriksaan kan sebenarnya dikerjakan oleh dokter THT ya. Nah, biasanya langsung nanti dianjurkan untuk pemasangan alat bantu dengar. Kalau dua-duanya, sebaiknya memang dua-duanya. Jadi kalau dua-duanya tuli, diketahui jelek pendengarannya, dipasang dua-duanya. Kalau bisa, ya. Tapi ini semua kan tergantung dari dananya, ya. Ya bisa salah satu dulu, enggak masalah. Nah, setelah pemasangan alat bantu dengar, tentu saja kalau setelah itu harus dilakukan rehabilitasi pendengaran. Jadi harus dilakukan terapi bicara, gitu ya. Nah, terapi bicara berapa lama ya tergantung perkembangannya anak itu. Kalau dia bisa bagus, ya nanti baru dilakukan metode lanjutan terapi bicara, gitu ya. Sebetulnya ada bagus dari terapi bicara itu yang disebut dengan AVT, Auditory Verbal Therapy. Ya, kalau yang AVT ini memang khusus untuk anak yang kongenital tuli, yang belum bisa mendengar sejak lahir. Kalau terapi bicara kan umum ya, bisa juga untuk orang dewasa, kemudian orang tua bisa. Tapi kalau AVT itu memang khusus, jadi terapi bicara sekolah lagi 1 tahun baru nanti dapat AVT. Dan AVT itu memang
memang khusus untuk itu, khusus untuk tuli kongenital. kelainan yang ditemukan sejak lahir, tulinya gitu. Ya. Oke, baik dok. Wah, menarik sekali ya Sobat Hermina. Berarti memang ada alur-alurnya ya dok ya, dari deteksi dini dari pada saat kehamilan, lalu pada saat setelah persalinan, lalu pada saat bulan-bulan pertama kehidupan memang sudah bisa dideteksi ya dok ya. Bisa. Ya, jadi kan kita lakukan programnya gitu ya. Jadi kalau saya sih nganjurkannya ke AVT, tapi kalau nggak ada AVT bisa terapi bicara. Kan itu ada programnya dalam waktu beberapa minggu, ada kemajuan enggak, kemudian beberapa bulan ada kemajuan enggak, kemudian ada beberapa tahun ada kemajuan enggak. Nah, tapi pada saat ketika itu usia sekolah itu tetap enggak ada kemajuan yang signifikan, ya berarti memang anak ini sudah tidak cocok pakai ABD. Tentu saja ABD-nya tuh mulai dari yang teknologi yang lama sampai teknologi yang baru yang digital itu ya. Sudah yang harganya sampai belasan juta, tapi ternyata tetap tidak ada perkembangan gitu ya. Nah, itu kan memerlukan evaluasi ulang apakah anak ini memang cocok dengan ABD apa enggak. Kalau memang nggak cocok ya berarti nggak ada kemajuan, tapi itu ada metode lain untuk hari itu. Baik. Ya. Terima kasih banyak ya dok ya. Untuk di Rumah Sakit Hermina Wonogiri sendiri sudah mempunyai alat auto acoustic emission atau OAE dan bisa dilakukan di Poli THT. Nah, untuk Poli THT sendiri kalau untuk dokter Tafib jadwalnya di hari Senin, Selasa, Rebu sama Jumat. Senin, Rabu, Jumat jam setengah 3 sampai jam setengah 5 ya dok ya. Nanti bisa konsultasi ke Poli di situ dengan hari jam sama. Gitu. Iya. Untuk konsultasi dan mungkin pertanyaan yang lain-lain ya dok ya, atau mungkin konsultasi yang lain bukan cuma soal anak ya dok ya, mungkin masalah pendengaran lain bisa berkunjung ke Poli THT. Sekian podcast kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat juga.